Salam jumpa saudara-saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat satu hal yang cukup penting yang belakangan ini terjadi dalam gereja Katolik. Yakni Vatikan menjatuhkan hukuman ekskomunikasi kepada Uskup Carlo Maria Vigano. Ada apa yang terjadi atau ada apa gerangan yang terjadi? Ini akan kita lihat dalam pembahasan ini. Saudara-saudari, Gereja Katolik tegas terhadap peraturan atau soal kedisiplinan. Dalam hal aturan atau dalam hal kedisiplinan, Gereja Katolik tidak pernah main-main. Bahkan terhadap warganya sendiri, ketika warganya itu melakukan sebuah pelanggaran atau warganya itu melakukan sebuah pengajaran sesat, Gereja Katolik langsung mengambil sebuah tindakan tegas, bahkan memberikan hukuman atau sanksi kepada warganya tersebut. Dan inilah yang ada di dalam hal yang kita lihat ini. Saudara dan saudariku terkasih, dikutip dari penakatolik.com, Vatikan telah secara resmi mengekskomunikasi Uskup Carlo Maria Vigano, mantan nunsio apostolik untuk Amerika Serikat. Demikian pengumuman Dikasteri Ajaran Iman pada hari Jumat 5 Juli 2024. Barangkali kita bertanya, apa itu dikasteri? Dikasteri ini saudara-saudari, kalau kita sejajarkan dengan pemerintahan, dikasteri ini sama dengan departemen. Vigano dinyatakan bersalah atas kejahatan kanonik, perpecahan dan penolakan untuk taat kepada paus dan persekutuan gereja. Kesimpulan ini menjadi akhir proses pidana di luar hukum Vatikan pada tanggal 4 Juli 2024. Kantor Doktrin Vatikan mengumumkan ekskomunikasi otomatis pada tanggal 5 Juli 2024. Keputusan ini mengutip pernyataan publik Vigano yang menunjukkan penolakannya untuk mengakui dan taat kepada paus. Penolakannya terhadap persekutuan dengan anggota gereja dan legitimasi serta otoritas magisterial Konsili Vatikan II. Saudara-saudari, ekskomunikasi adalah hukuman paling serius yang dapat ditanggung oleh orang yang dibaptis dalam gereja Katolik. Dengan ekskomunikasi ini, seseorang ditempatkan di luar persekutuan umat gereja Katolik. Dan dengan demikian ditolak aksesnya terhadap sakramen. Keputusan tersebut diambil setelah Vigano menentang panggilan Vatikan untuk hadir di hadapan Dikasteri Ajaran Iman untuk menjelaskan sikapnya selama ini. Mantan diplomat Vatikan ini yang menjadi berita utama pada tahun 2018 karena menuduh pejabat senior gereja menutupi pelanggaran yang dilakukan oleh mantan Kardinal Theodore. Sejak itu, Vigano berulang kali menolak otoritas Paus Fransiskus. Bahkan, Vigano sempat membuat pernyataan yang meminta Paus Fransiskus untuk mengundurkan diri. Dalam pernyataan panjang lebar yang dibagikan di media sosial pada tanggal 28 Juni 2024, Vigano menuduh Paus Fransiskus melakukan sesat dan perpecahan atas promosi vaksin COVID-19. Vigano juga mengkritik kesepakatan Vatikan dengan Tiongkok pada tahun 2018 mengenai pengangkatan uskup. Meski begitu, Vigano mengklaim bahwa Vatikan tidak mempunyai alasan untuk memisahkannya dengan persekutuan gereja dan juga dengan kepausan. Vigano telah lama bersembunyi, kemudian mengumumkan di media sosial pada tanggal 20 Juni 2024 bahwa ia telah dipanggil ke Roma untuk menjawab tuduhan kepadanya.
Tuduhan spesifik yang diajukan terhadap Vigano, menurut dokumen yang dia posting sendiri, menyangkut pernyataan publik yang diduga menyangkal unsur-unsur mendasar yang diperlukan untuk menjaga persekutuan dengan gereja Katolik. Hal ini termasuk penolakannya terhadap legitimasi Paus Fransiskus sebagai paus yang sah. Ia juga menyatakan penolakannya langsung terhadap Konsili Vatikan II. Demikian seperti diberitakan dalam pernyataan Vatikan. Menanggapi tuduhan tersebut, Vigano mengatakan dalam pernyataannya pada tanggal 21 Juni 2024 bahwa ia belum mengirim materi pembelaannya ke Vatikan. Ia juga mencatat bahwa ia tidak mengakui otoritas dikasteri ajaran iman, maupun prefeknya, maupun orang yang mengangkatnya. Saudara-saudari, ekskomunikasi terhadap Uskup Vigano hanya dapat dicabut oleh takhta apostolik. Saudara dan saudariku terkasih, inilah berita yang belakangan ini kita dengar yang terjadi dalam tubuh gereja Katolik. Maka berikut ini saya berikan beberapa komentar terkait berita ini. Pertama, Uskup Vigano telah melakukan beberapa kesalahan, dan ketika dipanggil oleh Vatikan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ia justru tidak datang. Saudara-saudariku terkasih, ini menunjukkan sebuah itikat yang tidak baik. Kalau kita sudah melakukan sebuah kesalahan, melakukan sebuah pelanggaran yang tidak sejalan dengan ajaran iman gereja Katolik, maka kita harus bersedia untuk mempertanggungjawabkan itu. Kalau Uskup Vigano tidak memenuhi panggilan Vatikan untuk datang ke Vatikan mempertanggungjawabkan ini, berarti Uskup Vigano tidak tunduk kepada otoritas gereja. Maka wajar ada hukuman terhadap dirinya. Yang kedua, akibat perbuatannya ini, ia menerima hukuman ekskomunikasi dari Vatikan. Saudara-saudariku terkasih, wajar ekskomunikasi itu dijatuhkan kepada Uskup Vigano. Karena apa? Uskup Vigano secara terang-terangan menolak bergabung dengan persekutuan gereja, bahkan menolak otoritas paus sebagai pemimpin tertinggi dalam gereja Katolik. Lalu bahkan Uskup Vigano juga menolak hal-hal yang menjadi keputusan atau ide-ide yang baik dari Konsili Vatikan II. Padahalnya di dalam ajaran gereja kita, gereja selalu mempedomani keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam Konsili Vatikan II. Dengan penolakan ini, maka di sana terlihat dengan jelas Uskup Vigano tidak tunduk di bawah otoritas gereja. Saudara-saudariku terkasih, dengan menjatuhkan hukuman ekskomunikasi, dapat kita baca di sana bahwa gereja Katolik tidak pernah membiarkan anggotanya atau warganya melakukan sebuah ajaran yang tidak benar. Jika warganya melakukan ajaran yang tidak benar, melakukan ajaran-ajaran sesat, tidak tunduk kepada otoritas gereja, maka gereja Katolik tidak pernah membiarkan ini. Gereja Katolik itu hanya punya satu ajaran, karena gereja Katolik tetap berpedoman pada ajaran Yesus Kristus. Maka jika ada anggotanya yang melakukan pelanggaran, melakukan ajaran-ajaran yang sesat, dan lain sebagainya, maka gereja Katolik tidak pernah membiarkan. Maka kita lihat dimanapun dan kapanpun itu, gereja Katolik tetap berada di dalam satu ajaran iman. Ini kira-kira dasarnya. Maka gereja Katolik di sana kita lihat kalau ada hal yang tidak baik, gereja Katolik langsung mengambil sebuah tindakan tegas atau mengambil sikap. Gereja Katolik tidak pernah membiarkan ini. Inilah keunggulan atau keunikan dalam gereja Katolik. Sebagai pejabat gereja sekalipun, pihak gereja Katolik tidak pernah memandang itu. Kalau itu memang sebuah kesalahan, maka harus diambil sebuah langkah tegas atas hal itu. Saudara dan saudari, barangkali kita bertanya, apa itu ekskomunikasi?
Ekskomunikasi itu dapat kita bahasakan dengan pemutusan hubungan. Pemutusan hubungan, ekskomunikasi. Nah, sebenarnya ekskomunikasi yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik maksudnya bukan untuk menghukum, tetapi merupakan langkah sanksi untuk menyembuhkan. Ini bisa kita bandingkan dengan Kanon 1312 paragraf pertama. Ini kitab hukum kanonik. Jadi ekskomunikasi merupakan prosedur formal dari gereja kepada seseorang atau kelompok orang yang menyatakan status mereka sebagai di luar komunitas gereja. Umumnya ini disebabkan karena pelanggaran berat seperti penyebaran ajaran sesat, tidak mematuhi otoritas magisterium gereja, dan lain sebagainya. Alasan kenapa ekskomunikasi ini dilakukan juga untuk melindungi kesatuan umat, supaya jangan sampai terlalu banyak orang menjadi bingung dan tersesat karena pengaruh dari orang atau sekelompok orang yang melanggar tersebut. Orang yang terkena sanksi ekskomunikasi ini bukan berarti sudah tidak lagi sebagai seorang Katolik. Sebab rahmat baptisan tidak dapat dihapus. Saudara-saudariku terkasih, rahmat baptisan dalam gereja Katolik itu tidak akan pernah hilang atau pernah luntur selama orang tersebut ada di dunia ini. Mau orang itu pindah ke agama yang lain sekalipun, rahmat baptisan itu tetap termeterai di dalam dirinya. Rahmat baptisan sekali lagi tidak dapat dihapus. Hanya saja seperti dalam kitab hukum kanonik Kanon 1331, mereka tidak dapat berpartisipasi dalam menyambut Ekaristi Kudus dan sakramen-sakramen lainnya, dan dalam tugas ministerial liturgi, atau jika ia pastor, maka ia tidak dapat lagi menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang pastor atau imam. Maksudnya dari pemberian sanksi ekskomunikasi ini adalah supaya mereka yang melanggar peraturan dapat memeriksa dan memperbaiki diri untuk bertobat melalui sakramen pengakuan dosa. Saudara dan saudariku terkasih, berdasarkan peristiwa ini, maka kita dapat melihat bahwa Gereja Katolik sungguh tegas dalam hal kedisiplinan iman dalam diri Gereja Katolik sendiri. Demikianlah saudara-saudari yang dapat kami sampaikan berhubungan dengan mengapa Vatikan menjatuhkan hukuman ekskomunikasi kepada Uskup Carlo Maria Vigano. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.